Shalom. Selamat sore. Apa kabar? Puji Tuhan, kita kembali hadir dalam rumah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Meskipun hujan, kalau dalam semangat untuk beribadah, kita akan mulai ibadah kita. Saya undang kita semua mari berdiri. Kita angkat pujian kita. Tuhan hadir di baik
Terima kasih Bapa, Kau telah melayakan kami Yesus Tuhan. Kami dapat hadir Bapa di kebaktian kami Minggu kami pada sore hari ini Yesus Tuhan. Kiranya Kau menyucikan, Kau menguduskan setiap kami ya Bapa, para jemaat yang datang. Bahkan kami juga para pelayan yang melayani Kau hari ini ya Bapa. Kiranya Kau pakai luar biasa lagi Bapa di dalam pelayanan mereka untuk mereka Yesus Tuhan. Dapat Yesus Kau menyenangkan hatimu ya Tuhan. Bahkan pemikiran yang pelayanan juga Yesus Tuhan. Kiranya dapat berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan yang masih Kau berikan bagi kami ya Bapa. Untuk berkat-berkat-Mu yang selalu ada ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami Yesus Tuhan. Bersyukur Yesus Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang selalu ada bagi kami ya Bapa. Kau selalu ada untuk menguatkan kami Yesus Tuhan. Kau selalu ada untuk memampukan kami melewati segala banyak pencobaan dalam kehidupan kami Yesus Tuhan. Kami tidak percaya Yesus Tuhan pengharapan di dalam Kau tidak akan pernah sia-sia ya Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Yesus. Melalui doa dan seruan Bapa kami Yesus Tuhan. Kau akan Yesus Tuhan membuktikan mujizat Yesus Tuhan terjadi bagi kami Yesus Tuhan. Kami berharap hanya kepada Yesus Tuhan. Setelah jadi berulang kami boleh Kau menanggalkan Yesus Tuhan. Setelah jadi persoalan kami ya Bapa, boleh Kau jawab Yesus Tuhan. Bahkan dari kami mungkin Yesus Tuhan ada yang mengalami sakit penyakit dan yang lebih kuasa darahnya ya Bapa. Segala penyakit kami sudah disembuhkan karena Kau Yesus Tuhan. Dokter yang kasih tahu dokter ya Bapa. Melalui tim pengobatan medis apapun Yesus Tuhan. Kiranya ada suara kuasa dari Roh Kudus yang mampu mengalir untuk memberikan kesembuhan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Bapa kami serta juga kami puji memuliakan nama-Mu. Kiranya kerujukan setiap kami ya Bapa. Bahkan juga jadi pada kami serahkan hanya kedatangan kasih-Mu ya Bapa. Menjaga perintah yang daripada Roh Kudus turun menjadi setiap kami pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami serahkan juga hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Yesus Tuhan. Kiranya Kau pakai
pelayanannya lebih luar biasa lagi ya Bapak. Pemulihan nama-Mu dimanapun dia berada. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami siap ya Bapak kami dan memuji muliakan nama-Mu. Inilah kami yang Bapak dengan segala ucapan syukur. Kami datang untuk kali ini ke nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan menjadi yang kedua, terima sukacita surga.
Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Sambil menjalani persembahan, kita akan tahu ujian pekerjaan Kristus yang mulia. Sudah lagi kita akan mendengarkan sebagai daripada firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian. Saya undang untuk mari bangkit berdiri. Kita akan pujian Bapak mau menanti.
Dunia
Tuhan. Sore hari ini Tuhan, semuanya karena kasih dan Tuhan ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan selama kami hidup Tuhan, kayak yang senantiasa menyembuhkan kami. Dan selama kami hidup Tuhan, maka kami akan senantiasa kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan kuasa dalam bulan kehidupan kami Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan, kaulah perlindungan kami Tuhan, kaulah Tuhan Yesus segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan tanpamu Tuhan kami akan Yesus akan berhilang Bapa. Terima kasih Tuhan Tuhan, kami Yesus menemukan kami, memilih kami Tuhan, supaya memilih kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pilihan tidak akan pernah gagal Tuhan. Dan kami mau Tuhan hidup kami senantiasa, hidup kami dapat senantiasa menyenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau kami sudah menguji besar nama Tuhan, biar Tuhan Yesus kecil kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan hidup kami senantiasa Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan semoga Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Kau berkati hati kami Tuhan, berkati pendengaran kami Tuhan, supaya kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan dapat kami tanam di dalam hati kami, supaya dapat berbuah Tuhan, berbuah dengan luas Tuhan, berbuah dengan kasih-Mu Bapa, supaya kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami mau menjadi saksi-Mu, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang memberitakan tentang kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa ya daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu yang hamba berikan pada hari ini Tuhan dapat kami tanam dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga sudah memberikan yang persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan dapat Tuhan Yesus Kau terima dapat menjadi baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami Tuhan segala dosa kami berkenan layak Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam. Haleluya. Amin. Dalam dirian. Puji Tuhan ya. Dan tenang sampai jalan dari rumah. Ya, luar biasa. Cintanya sama Tuhan, cintanya untuk beribadah bersama-sama. Sebenarnya di rumahnya bisa lewat live juga bisa. Tapi ada kerinduan dari kita untuk tetap melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu upahnya besar. Ya. Bukan upahnya besar, ujuk-ujuk datang orang 100 juta ya misalnya. Upahnya besar itu kesehatan kita masih bisa melihat, kita masih berjalan ya. Walaupun masalah masih ada karena kita masih hidup, kita masih ada di dalam dunia ini. Ya, kita buka ayat kita dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama bacaan ayat ini. Mari yang mau masuk, silakan masuk. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, janganlah lelah berbuat baik. Tema yang saya mau sampaikan pada sore hari ini. Berbuat baik itu janganlah orang percaya. Orang dunia itu berlomba-lomba, agama lain berlomba-lomba, apalagi agama kita yang ditekankan kasih, ya. Agama kita itu menekankan kasih, ya. Dalam memberi, dalam mengampuni, dalam memberkati, itu semua terangkum di dalam namanya kasih. Tetapi beberapa orang yang percaya, ya. Ada yang sedikit yang namanya kelelahan. Ya. Kalau kelelahan fisik bisa ya dipijat, betul? Dipijat, diurut, spa.
main sport, pedicure, udah selesai enak badannya. Atau berendam di air panas enak badannya. Bisa nonton, saya hantu. Ya. Tapi yang saya bawakan saat ini yaitu kelelahan rohani. Ya, kelelahan rohani ini yang dalam melakukan kebenaran. Ya, itu yang mulai tahun-tahun ini mulai banyak yang terjadi di rumah Tuhan. Ya. Orang dunia lelah karena berbuat dosa, tapi orang percaya bisa lelah karena kebenaran. Ya, karena berbuat baik. Ya, tapi dia lelah, saya berbuat baik, tapi kok saya capek. Dan ini sangat berbahaya. Karena seseorang yang lelah berbuat baik, ia mulai kompromi dengan hal-hal dunia. Ia mulai dingin. Ya, ada saudara seimannya yang kekurangan, dia tadi juga ada yang ngasih. Ya betul. Ada orang lain tetangga kita mungkin kekurangan, ya. Nanti juga ada yang ngasih. Dingin. Karena sudah lelah. Ya, lelah dalam melakukan kebaikan. Dan terakhir, kalau sudah berkata, sudahlah, buat apa saya berbuat baik? Nah, ini banyak yang namanya kehilangan, ya, kehilangan tuayan rohani. Karena kita lelah dalam melakukan kebaikan. Kita masuk lebih dalam lagi, ya. Kelelahan adalah target, ya, targetnya iblis. Iblis itu jarang datang menghancurkan dengan kekuatan yang besar. Ya. Jarang. Dia kecil-kecil dia ngambilnya. Dia mencari celah-celah, bukan mencari lubang besar yang kita miliki, tapi mencari celah, ya, yang kita miliki, dan itu iblis mulai masuk. Ya. Iblis langsung dia mulai, ya, celah kecil karena kita mulai gini, berdoa mulai berkurang. Saya berdoa tapi tetap ini aja. Saya berdoa, saya sudah berbuat baik Tuhan, saya sudah berdoa tapi gini aja, malah saya yang capek Tuhan. Ya. Iman mulai dingin, tidak percaya dengan apa yang disampaikan firman Tuhan, apa yang diterangkan. Bahkan teman-teman seiman yang bersaksi, dia itu kesaksiannya biasa aja. Karena sudah lelah. Ya. Nah, iblis pakai itu supaya kita kelelahan dan semangatnya turun. Ya. Baca firman mulai berkurang. Lama-lama ujung-ujungnya mulai jarang ke gereja. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8. Ini kerjaannya iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Saudara berjaga-jagalah, lawan si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Kalau kita lihat acara TV tentang macan singa dalam berburu, dia nggak langsung ya. Dia mengendap-endap dulu, dia pelan-pelan dulu, dia bersembunyi sampai lawan itu lengah, sampai lawan itu tidak siap untuk kabur, dan sampai singa itu pas dengan targetnya. Oh, dia bisa ngejar targetnya 10 kilo misalnya, dia bisa dapat itu, ya. Nah, itulah kerjanya iblis. Dia tak langsung tiba-tiba datang dulu, langsung menyerang kita, tapi dia pelan-pelan, ya. Mulai dari kelelahan itu kita berbuat baik, buat apa saya berbuat baik, tapi tetap seperti ini, ya. Tapi itu melemahkan dan sampai kita menyerah. Kebaikan sering tidak langsung dibalas, betul. Kita berbuat baik, ya. Realitanya itu begitu, ya. Kita menolong kadang dilupakan, benar, ya. Kadang kita setia, ya, tapi tidak dihargai. Ya. Kita jujur malah dirugikan. Ya. Banyak orang-orang jujur ditipu. Ya. Karena itu dunia ini tidak adil, ya. Buat saya dan saudara-saudari dari bapak-bapak, jadi saudara-saudari. Ya, Ibrani 6 ayat 10. Tidak buka ayat ini, tapi ingat, ya, akan ayat ini.
Sebab Allah bukan tidak adil, Allah maha adil. Sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tujukan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan itu tidak melupakan. Dia akan ingat-ingat. Manusia itu bisa lupa. Revi bisa berbuat baik sama saya, ngasih besti. Tapi saya kadang bisa lupa sama Revi. Oh, kapan ya Revi kasih besti saya? Ya. Itu udah bukan rahasia lagi, tapi rahasia umum ya. Semua mengalami seperti itu. Ya. Manusia itu lupa, kita yang suka menolong malah ada kitanya yang ditodong. Ya, Mama ini pinjam duitnya dong. Karena sering menolong. Mama ini sih banyak duitnya. Mama ini pinjam duitnya dong. 100 aja. Ya. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita kerjakan. Ya. Berbuat baiklah dengan maksud dan tujuan kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Ya. Dalam gereja, dalam pelayanan di gereja. Ya. Mungkin capek, hujan-hujan ya. Kayak Maria, school, Levi school. Ya, capek-capek kita melayani. Jangan sampai lelah. Sampai kapan lo dia gini-gini terus? Saya kok gak dapat apa-apa. Memang tadi kan saya bilang, ya kebaikan kita tidak langsung dibalas. Yang ketiga, ada yang namanya prinsip tabur tuai. Itu Alkitab catat. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan dapat kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, kita akan mendapat kejahatan. Ya. Galatia 6 ayat 7. Ini namanya istilahnya hukum rohani yang tidak bisa dibatalkan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Jadi hati-hati. Ya, jangan kita lelah, jadi kita berbuat jahat. Kita buat tabur kebencian, kita tabur iri hati, orang lain sukses, orang lain hebat. Ya. Walaupun kemarin kita ke Kuningan, mobil yang paling tua GP5 atau tahun polisi. Tapi saya gak iri hati. Buktinya saya sampai di sana. Ya. Karena Tuhan mungkin belum waktunya menggantikan. Ya. Kalau Tuhan sudah waktunya menggantikan, ya ganti. Tapi kalau Tuhan belum, ya belum. Tapi saya gak iri hati. Innova, apalagi Avanza, terus apa sih namanya Avanza tuh? Grandivina, Expander. Apa nggak ada? Apa kan biasanya Jagal 1. Ya. Prinsip tabur tuai itu tidak pernah gagal. Ya. Itu hukum rohani. Ya, kalau kita menabur kesabaran, pasti kita menuai kesabaran. Nggak mungkin kita menabur kesabaran, kita menuai rasa bersabar. Kita menabur kasih, kita akan tuai tentang kasih. Menabur kesetiaan, kita akan mendapat kesetiaan. Dan itu jangan ragu-ragu, percaya itu nggak akan hilang karena Tuhan sudah janji. Tuhan itu maha adil, Dia tidak melupakan, Dia simpan sampai pada waktunya kita tuai. Ya. Ada ilustrasi begini, ini biasanya memang ibu-ibu. Memang ilustrasinya tentang ibu-ibu. Setiap hari bangun pagi, betul? Ya, siapa ibu-ibu di sini yang bangunnya lebih siang dari suami? Nggak ada. Rata-rata lebih bangun pagi. Ya. Setiap hari bangun pagi. Setiap hari pagi-pagi doa. Berdoa buat anaknya, berdoa buat suaminya. Ya. Habis berdoa siapin sarapan. Ya. Terus dikerjakan tiap hari. Bahkan balasannya apa? Kadang anak-anak tidak terima kasih. Ya. Tidak bilang terima kasih, jangan kan bilang terima kasih. I love you, Mam, gitu aja. Ya tahu, ngantuk-ngantuk dari mama-mama. Bertobatlah kalian anak muda. Bahkan sering melawan.
namanya curhat ya. Suaminya jarang memperhatikan, walaupun dia terus-terusan ya, suaminya datang kerja mungkin bawain minum ya, mungkin Pak capek ya Pak ya, dia ajaknya ngobrol sebentar ya, makan bareng bersama mungkin ya, tapi nggak dihargai ya, merasa apa ya, anak-anak melawan, tapi ibu ini terus melakukannya. Dalam doanya pun terselip, Tuhan ya, apakah semua yang saya lakukan sia-sia? Anak saya melawan, suami saya kurang perhatian. Tetapi semuanya itu setelah bertahun-tahun anaknya kuliah. Nah, di saat dia kuliah, dia jauh dari orang tua. Nah, di saat itu juga anaknya merasakan kasih yang dia rasakan setiap hari itu hilang, karena dia menjauh yang dari orang tuanya. Walaupun biarnya itu mungkin gampang, ya mungkin seminggu sekali bisa dijenguk. Kalau kuliahnya dekat, kalau kuliahnya jauh ya setahun sekali. Nah, ibu ini akhirnya mendapat jawaban. Anak itu mulai telepon ibunya tiap minggu. Anak itu mulai dia melayani di gereja. Dia lapor sama ibunya, Ma, aku lagi pelayanan nih, Ma. Ya, Ma, aku lagi di gereja, Ma. Dia terus apa ya, istilahnya berubah total. Bahkan suaminya pun ya, karena anaknya sudah gak pergi jauh, suaminya itu berubah, mulai lebih sayang lagi. Nah, setiap hari ibu itu mendoakan. Tuhan tampung doanya itu dia simpan, ya, walaupun harus melalui bertahun-tahun. Jadi kalau kita berbuat baik, janganlah kita langsung cepat dapat. Mungkin bisa, mungkin. Tapi banyaknya, ya, kita berbuat baik belum tentu kita menerima kebaikan. Walaupun ada tahun Tuhan. Mami saya pernah bilang gini, jadi apa? Ini kenapa sih baik sama orang? Ya. Enggak yang muda, enggak yang tua, baik kalau kami itu sama orang. Ya, malah sama anak-anak itu bawelnya kita. Saking bawelnya, saking baik. Dia itu bilang apa sama saya pernah ngomong, Mami berbuat baik. Mungkin Mami nggak terima kebaikan itu, tapi anak-anak Mami akan bisa menerimanya nanti. Ya, betul itu saya rasakan waktu saya di Jogja. Saya punya ibu kos sama juga kayak mama saya kedua. Mana ada ibu kos yang nyambut ibu buat saya? Ya, nggak ada. Cuma saya sendiri di sepanjang kos itu lagi duduk di tempat saya itu tempatnya ada apa ya, bude, ya, ibu gede ya. Kakaknya ibu kos, kakaknya bapak kos. Tapi yang perempuan juga gorengan. Jadi setiap sore itu kita nongkrong anak-anak. Itu ada tempat kursinya gitu, saya lihat, terus ibu kan cerita ada ya, cepet, ya banyak hubungannya masih muda, bener sih, ibu dicabutin tuh. Udah gitu, kalau mau makan pun dia bilang, kalau mau makan ada kurang nasi ambil di dalam, ya, ambil aja nggak apa-apa. Kalau apa pokoknya udah dianggap anak sendiri. Itu yang tabur mami saya yang tuh. Jadi jangan lelah berbuat baik, ya. Apa yang ditabur hari ini, ya, mungkin bisa bertahun-tahun kemudian dapat balasan. Ya, hati-hati kalau kita sudah lelah dalam berbuat baik. Ya, ciri-cirinya mulai kecewa. Ya, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, saat kita berbuat baik, jangan kita berbuat baik untuk mendapat balasan atau berbuat baik untuk manusia. Jangan. Tapi kita berbuat baik itu buat Tuhan. Ya, sekali lagi garis bawahi. Ya, jangan berbuat baik tergantung karena manusia, tapi karena Tuhan. Karena itu akan diberikan balasannya. Kalau kita menabur dengan landasan untuk manusia, apalagi yang kita berbuat baik dengan orang yang kaya, ya, buat apa kita berbuat baik itu lebih-lebihin ke orang kaya terus? Ya, jangan terlalu kita lebih baik berbuat baik di bawah kita. Kalau saya prinsip saya, ya, karena yang kaya itu dia sudah
Cukup kecuali memang dia butuh, baru kita bantu. Ya. Jangan karena berbuat baik kita itu orang-orang pejabat-pejabat itu supaya apa? Supaya kita dapat jabatan lain. Ya. Banyak ini yang terjadi karena untuk berbuat baik nanti kirimin apa supaya dia naik pangkat. Ya. Kedua, karena lelah itu karena hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Tuhan itu ya tadi saya berkata bahwa kebaikan kita itu akan dijawab mungkin bisa setahun, mungkin bisa 6 bulan, mungkin bisa sehari atau bertahun-tahun. Ya. Tuhan itu suka bekerja dalam proses, bukan instan. Ya. Kalau mie instan banyak, oke? Ya. Itu banyak, tapi rasanya tidak enak. Lebih enak mie goreng buatan Mama Elis. Amin. Karena apa? Karena dibuat dengan bumbunya sendiri, diaduk sendiri, ya kan? Ditambah dengan kasih sayang, tambah sedap. Coba mie instan. Rasanya gitu-gitu aja ya. Paling enak ya kalau dibuatin orang. Kalau buat sendiri ya. Kembali ke firman Tuhan. Atau karena luka hati, ya. Luka hati yang tidak disembuhkan akan menghentikan kasih. Ya, karena kepahitan kita nggak akan berbuat baik ke orang itu. Karena kita pahit ke orang yang sedangkan orang itu enggak, kita yang rugi. Kita yang nggak akan dapat berkah. Mematikan semangat, ya. Efesus 4 ayat 31. Ya. Segala kepahitan, kegezaman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kadang ini jadi plesetan ya oleh orang-orang tertentu, tetapi dapat kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra. Ya, kadang di garis bawah ini saya dapat dari Rata SAC, kasih mesra itu bukan antara laki-laki dan perempuan. Ya, nanti saya baik terus sama Maria karena ada sesuatu, bukan seperti itu ya. Kadang ini dibikin kasih mesranya itu tanda kutip ya, nggak baik. Kadang dibuat begitu. Nah, buanglah segala kepahitan, segala kegeraman, supaya kita tidak lelah dalam berbuat baik. Apa aja bisa kita berbuat baik. Misalnya teman-teman youth, ya, kalau temannya kurang pulpennya habis, bisa pinjami. Ya, tapi nanti pulang sekolah bisa diminta lagi, bilang jangan kayak Moses, udah balik lagi pinjami temannya. Nah, sama berdua itu. Ada Mami Jen begitu, periksa tepak isinya yang segini. Yang kuliah nggak tahu mana. Katanya beranak, apa-apa B. Nah, sama Maminya tetap B, berikul P, 5. Tapi isinya 5. Tetap aja pulang nanti suruh beli lagi. Ya. Itu namanya berbuat baik dan beramal. Ya, yang terakhir. Supaya kita tidak lemah ya, tetapkan untuk berbuat baik itu punya motivasi yang baik ya, bukan untuk dipuji, bukan untuk diakui ya. Kita berbuat baik karena untuk Tuhan. Yang kedua, bangun rohani kita. Kalau sudah lelah, dekatkan terus sama Tuhan. Jangan iblis itu membisikkan kamu berbuat baik sama itu, tapi kamu tetap aja nggak ada apa-apanya, kamu nggak bisa dapat apa-apa. Terus berdoa untuk mendapatkan suara Tuhan, dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, ya, punya waktu dalam penyembahan. Ya. Orang Kristen itu harus punya waktu penyembahan, bukan cuma doa saja. Ya, kalau doa saja itu orang sebelah juga bisa. Bahkan orang sebelah itu tengah malam mereka punya acara, malam Jumat Kliwon pun mereka punya acara. Ayo, kita punya acaranya apa? Nonton handphone, apa nonton TV? Ya.
Kita orang Kristen harus punya penyembahan. Gimana cara gampang? Yang pertama, pikiran kita harus tertuju sama Tuhan Yesus. Tujuannya gimana? Lihat minggu bisa Tuhan Yesus enggak? Lihat kebaikannya. Sampai detik ini saya masih bisa jalan. Kemarin-kemarin saya ingat itu saja pertolongan Tuhan apa? Ingat itu dalam penyembahan itu. Ya, jangan mau pikiran-pikiran kita yang lain itu masuk. Tapi kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita pikirkan sambil menyanyi. Tinggal akan ujian apa? Bisa. Nah, waktu dia selesai ujian, kalau saya juga sudah tinggal nyembah, terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, diulang-ulang terus, diulang. Tapi pikiran kita, fokus kita sama Tuhan Yesus. Karena iblis itu gampang banget. Kita lagi merem, seret. Yang anak muda, Papa Prasetyo itu kelihatan banget ya. Seret tuh, Pak Guru itu kok nyebelin banget ya. Seret lagi. Oh tadi teman saya jatuh, diserokkan. Iblis tuh akan terus. Saya juga sama. Waktu saya penyembah, pasti iblis. Tapi kalau kita fokus sama namanya Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya roh kita akan menyatu dengan Tuhan. Dan waktu roh kita menyatu dengan Tuhan, bukan bahasa seperti sehari-hari yang kita akan ucapkan, tapi bahasa roh ya, yang akan kita ucapkan. Ya. Bangun rohani kita, ya. Fokus pada panggilan, bukan pada perasaan. Ya. Karena perasaan itu naik turun. Tapi kalau panggilan, kita ini anak Tuhan. Panggilannya apa? Ya, Tuhan Yesus itu apa ya? Melakukan kasih. Berarti sama loh, panggilan kita melakukan kasih. Ramah-tamah, baik sama orang, ya, penguasaan diri. Nah, seperti jangan perasaan, kalau perasaan kita akan naik turun. Yang terakhir yaitu Tuhan membentuk kita melalui proses. Ya, berbuat baik dalam kesulitan itu susah. Ya, betul. Bahkan kalau nggak tahu kalau persembahan itu berbuat baik nggak ya? Saya pernah kejadian di Jogja. Saya pernah saksikan apa belum ya? Jadi papi itu bukan lupa, terlambat ini. Saya udah senang-senang nih. Sebentar lagi dapat 500.000. Ya, 500.000 itu buat makan saya sebulan sama apa ya, masalah bayar apa. Zaman dulu 500 atau 300 ya, pokoknya lupa. Nah terlambat seminggu, tapi uang saya masih ada. Bahkan saya itu kalau di Jogja itu saya kaya gara-gara saya ngumpulin koin 500 sampai 1 toples. Gara-gara apa? Gara-gara abang saya yang ngajarin, kamu kalau ada uang lain saya masukin. Jadi dia punya toplesnya dia, saya lanjutin. Jadi nanti saya tukar ke martel, ya. Tahu kan martel, pernah ngalamin kan? Tukar ke martel dapat uang 200.000, lumayan buat nambahin kan. Sembahan saya ingat banget, dulu telat sekali, papi saya telat kirim, uang saya itu terbatas. Saya ingat kalau nggak salah bensin itu motor saya itu full 10.000, ya full 10.000. Dan persembahan itu saya ibadah Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi ibadah doa pemuda remaja, terus ibadah youth biasa Sabtu dan ibadah Minggu. Nah, persembahan sudah saya siapin semua tuh. Yang penting persembahan. Jumat, Sabtu, Minggu saya makan di gereja. Ya, karena menghemat. Ya, dulu memang saya nggak terlalu segede makan aja karena biasa diajarin Sabtu juga. Pagi-pagi tuh cuma makan minum kopi sama snack, kue ada apa tuh dulu Roma kalau nggak salah. Nanti baru makannya jam 11. Makan zaman dulu itu masih 2.000 apa 1.500. Kalau yang mau murah di warung sederhana namanya, nasi boleh bebas, sayur boleh bebas, lauk cuma satu, mau telur, mau isi ikan tongkol pedes, ya, sepotong itu 1.500 kalau nggak salah. Nah, saya pikir yang penting saya kasih persembahan. Gak tahu itu berbuat baik atau enggak. Sampai saya pernah beli Indomie, itu Indominya saya beli banyak.
minta nasi ke ibu, ya itu ibu kos, jadinya saya tahu ceritanya begitu. Ambil nasi sana, itu ada sayur, makan sayur. Saya dia mau makan ibu gitu terus. Enggak bu, lagi pengen aja. Nah mulai Jumat, saya ke gereja kan, makan malam tuh masih di gereja. Jumat, Sabtu, Minggu, makan malam, lumayan. Ya. Nah, berbuat baik dalam panggilannya, ya, membentukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Kristus itu penuh dengan kasih. Ya, jangan kita lelah berbuat baik. Ya, firman Tuhan selesai, saya undang sinyal dari pemain musik. Bapak Ibu dalam lelah berbuat baik. Saya minta kami berdiri untuk yang kuat. Ya. Kita akan masuk pujian kita.
secara fisik kami tenang bersama Tuhan. Biar kami terus berbuat baik sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak lelah dalam berbuat baik, baik kepadamu ya Tuhan, baik kepada manusia, baik juga dalam gereja-Mu Tuhan. Biar semuanya itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, untuk ibadah yang kami Tuhan lakukan untuk-Mu ya Tuhan. Ini semua kami kembalikan kehadiran-Mu ya Bapa. Biar menjadi Tuhan kesukaan-Mu, menjadi kesenangan-Mu. Itulah kerinduan kami untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan kami pulang membawa berkas-berkas kami. Kami mendapat kesembuhan, kami mendapat kekuatan, kami mendapat berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersama hari ini untuk setiap pelayan-pelayan ya Bapa. Berkati pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Berikan mereka hikmat dari surga, supaya mereka terus melayani Kau dengan sukacita, dengan kesenangan dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan jemaat yang hadir, apapun yang mereka sekarang hadapi dalam masalah kehidupan mereka, dalam keuangan mereka, dalam kesehatan mereka Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan yang mereka naikkan setiap hari Tuhan. Biar mereka tetap kuat di dalam Engkau, mereka beriman kepada-Mu ya Tuhan, supaya kami mendapat jawaban dari Engkau Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan semua hari ini. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan makan dari ini. Biar kuduskan, sucikan dengan kebenaran firman. Kami yang sudah menyediakan Tuhan Kau memberkati Bapa dengan berlipat-lipat ganda berkat dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah dan kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Sertai perjalanan kami Tuhan, tibakan kami di rumah yang selamat, tanpa kekurangan apapun juga yang Bapa. Bahkan sepanjang malam hari ini Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami, dan malaikat-malaikat menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat hati kami Tuhan untuk menerima berkat dari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa Anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.